Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Norido dengan NIM 18101110015 dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang teori kepribadian psikoanalisa Sigmund Freud. Dari PowerPoint yang pertama terlihat bahwa dalam teori kepribadian Freud bahwa manusia terdiri dari 3 sistem atau struktur kepribadian, yaitu yang pertama id. Id adalah sifat bawaan manusia sejak lahir. Sebagai sistem, ia mempunyai fungsi untuk menunaikan prinsip-prinsip kehidupan secara menyeluruh atau dikenal dengan dorongan naluriah. Yang kedua, yaitu ada ego. Ego adalah bisa dikatakan bahwa setelah manusia berhubungan dengan lingkungannya, timbullah ego yang berkedudukan sebagai bagian dari sistem atau struktur kepribadian individu. Lalu yang ketiga ada superego. Superego merupakan salah satu unsur moral dan keadilan dalam kehidupan manusia. Tujuan superego adalah membawa individu ke arah kesempurnaan sosial sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Setiap struktur kepribadian itu mempunyai fungsi, alat, komponen, prinsip kerja, dan dinamisasi serta mekanisme tersendiri. Tetapi di antara komponen-komponen itu saling berinteraksi pada diri individu, sehingga sulit untuk memisah atau menentukan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desepti dari kelompok 5. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu mengenai daripada kepribadian menurut Sigmund Freud. Salah satunya itu mekanisme pertahanan ego. Menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan das S atau negatif maupun menghadapi tekanan das Aber atas das Ich dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi ataupun ditekan. Kemudian berikut ini macam-macam mekanisme ego defense yang umumnya dapat kita jumpai. Yang pertama itu ada represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan yang menjadi penyebab daripada kecemasan itu sendiri ke dalam ketidaksadaran. Kemudian yang kedua itu ada sublimasi. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego atau ego defense yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan das S yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima oleh individu itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Diamaya Sapira dengan NIM 181012322017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang mekanisme pertahanan ego. Yang selanjutnya yaitu ketiga, proyeksi. Proyeksi ini adalah pengalihan dorongan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Kemudian ada displacement. Di sini adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. Kemudian ada rasionalisasi. Di sini menunjuk kepada orang yang memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini kenyataan yang mengancam ego dia sendiri. Melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Kemudian ada yang keenam, pembentukan reaksi. Di sini ada upaya mengatasi kecemasan karena individu yang memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Kemudian ada terakhir, regresi. Ada upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya sendiri. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama ada fase oral atau oral stage. Usianya dimulai dari 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut.
Yang kedua, fase anal atau anal stage. Kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Yang ketiga, fase valis atau Valich stage. Kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase ini adalah alat kelamin. Yang keempat, ada fase laten atau latency stage. Kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat tertekan. Yang kelima, fase genital atau genital stage. Terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksinya. Sekian dan terima kasih.